Selamat pagi, siang, sore, malam, Abang dan Kakak Aslab, Bang RK, Bang FA, Bang RG, kalau itu saya. Enggak, dan juga asep-asep lainnya yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi, tujuan dibuatnya video ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menjawab soal nomor 9 dari tugas tambahan praktikum keamanan jaringan. Maksud saya DMJ, Desain Manajemen Jaringan, di mana kita diminta untuk meningkatkan keamanan dari jaringan wireless di rumah kita. Jadi tanpa berlama lagi, kita dapat melakukannya dengan membuka halaman pengaturan dari website kita nih. Kebetulan kalau saya sendiri menggunakan IndiHome sehingga halaman yang ditampilkan adalah seperti ini. Kemudian kita dapat masuk dengan menggunakan username dan password yang kita telah setting. Kebetulan saya sendiri, saya sudah mengeset passwordnya. Mungkin kebanyakan dari penonton itu belum mengeset, jadi bisa saja username dan password itu adalah user atau admin. Namun karena saya sudah set, maka saya langsung saja memasukkan password yang sudah saya set sebelumnya. Lalu jika passwordnya benar, maka akan masuk nih ke dalam halaman pengaturannya, di mana di sini tuh terdapat banyak informasi-informasi yang dapat kita ketahui. Nah, yang jadi penting adalah kita dapat masuk ke bagian LAN status dan juga ke DHCP client list nih. Di sini kita dapat melihat client-client apa saja dengan hostname-nya itu yang terhubung nih ke dalam WiFi kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalnya terdapat sebuah end device yang terhubung ke WiFi kita, kan tapi kita tidak ingin end device tersebut terhubung, atau mungkin bisa dibilang itu adalah unknown device lah. Ya, mungkin bahasa kasarnya adalah mungkin tetangga minjem gitu. Nah, itu sebenarnya selain akan memperlambat kita, itu bisa saja dia melakukan stealing data dari hostname, maksud saya end device yang terkoneksi ke dalam jaringan WiFi kita. Nah, jadi itu menjadi penting untuk selalu memperhatikan client list dari WiFi kita. Kemudian seperti yang bawahnya juga merupakan informasi-informasi juga mengenai WiFi kita. Kemudian di bagian network, kita dapat melihat di bagian basic ini merupakan kurang lebih bagaimana cara WiFi kita itu bertransmisi, dan bagian sini mulai dari radio, frekuensi, channel, itu berhubungan dengan jaringan telekomunikasi, dari bandwidth-nya dan juga lain-lainnya. Namun ketika kita masuk ke bagian advance, kita dapat melihat nih mulai dari SSID pilihan, name, dan security mode dan lain-lain. Untuk mendapatkan keamanan yang lebih maksimal, di sini saya menggunakan satu buah SSID yang sudah di-enable dan juga SSID name-nya yang sudah di-set juga nih dengan hidden, supaya karena saya tidak ingin ada device baru yang menemukannya gitu, jadi makanya saya buat hidden SSID-nya. Kemudian untuk security mode sendiri sebenarnya sih terlalu ada banyak pilihan, namun saya menggunakan yang paling aman, yaitu WPA, PSK, WPA2, PSK sih. Karena dengan menerapkan hal ini, itu dapat meminimalisir kemungkinan bahwa kita dapat menerima serangan wireless. Begitu juga dengan WPA-nya nih. Saya memilih algoritma enkripsi WPA itu yang TKI PAES, karena ini merupakan sebuah enkripsi yang bisa dibilang lebih aman dibandingkan enkripsi-enkripsi lainnya. Kemudian saya juga telah men-set password Wi-Fi-nya itu dengan bisa dibilang password yang kuat. Di sini juga sebenarnya dideskripsikan kalau misalnya passwordnya itu minimal 8 dan juga 63 karakter. Namun saya tidak menyampaikan 63 karakter karena buat apa password buat kalau misalnya kita lupa gitu. Namun yang paling diperhatikan adalah standar pembuatan password, mulai dari huruf besar, huruf kecil, angka, spesial karakter yang diperbolehkan, dan prasyarat-prasyarat lainnya. Kemudian masuk ke bagian manajemen, kita dapat melihat nih, kalau misalnya ini untuk bagian tadi nih, kalau misalnya kalian belum set username dan password untuk masuk dalam bagian konfigurasi ini, kalian dapat men-setnya di sini nih, di bagian manajemen. Untuk username-nya kebetulan tidak bisa di-set, jadi kita hanya bisa men-set passwordnya. Pastikan password ini tidak sama dengan password WiFi kita, karena kalau misalnya dia tahu password WiFi kita, kemudian kalau misalnya sama dia bakal bisa masuk ke menu konfigurasi ini, jadi pastikan berbeda.
Begitu juga untuk device management ini hanya untuk meribut saja sih. Jadi kurang lebih untuk bisa dibilang pengaturannya dari situ aja. Tapi nggak cuma itu, kita juga bisa melakukan yang lain ini. Seperti yang di sini, saya telah membuat beberapa daftarnya. Nah, kita dapat mematikan WiFi kita nih ketika kita tidak di rumah. Jadi bisa dibilang ini kan kalau misalnya WiFi kita mati kan mau dia sejago apapun dia nggak bisa connect karena WiFi kita tidak menyala. Terus juga kita bisa menggunakan firewall. Selain itu kita juga dapat menempatkan router itu kita di tengah rumah nih. Tujuannya apa? Karena kalau misalnya kita menempatkan router di dekat jendela atau dekat depan rumah, maka range dari router itu bisa memungkinkan seseorang untuk connect atau mencoba untuk meretas router kita gitu. Nah ini juga tadi yang sudah kita terapkan, dan juga kita bisa menggunakan VPN sebenarnya. Namun di sini saya sebenarnya ada satu VPN. Namun tidak saya gunakan karena VPN ini bersifat gratis dan sebenarnya bisa saja VPN ini mengambil data-data justru. Nah, di sini ada Flash VPN. Namun karena ini gratis, saya menonaktifkan saja VPN-nya. Ya kurang lebih itu saja tahap-tahap yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.